Ya, ketemu lagi dengan saya Tri Wahyudi. Setelah banyak proses atau materi yang saya sampaikan pada proses seni menggambar di sesi-sesi sebelumnya, pada sesi kali ini saya ingin mencoba uh, merangkum lagi. Saya ingin mencoba untuk mendiskusikan lagi yang terkait dengan proses membuat karya seni menggambar atau menggambar bentuk. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang saya bicarakan adalah terkait dengan unsur visual, terkait dengan prinsip komposisi, yang terkait dengan bagaimana proses atau langkah-langkah membuat karya seni menggambar. Dan pada sesi kali ini saya ingin mencoba mungkin terkait dengan bagaimana kita bisa mengapresiasi dengan apa yang namanya karya seni menggambar gitu ya, karena pada prinsipnya karya seni menggambar, karya seni sketsa, karya seni nirmana gitu ya, atau proses basic visual of design gitu ya. Proses-proses seperti itu menjadi suatu yang sangat penting kalau menurut saya apabila Anda ingin kembali terjun atau ingin secara total terjun ke dalam dunia profesional gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proses basic untuk Anda menjadi lebih profesional untuk proses selanjutnya, karena memang pada prinsipnya ini adalah mata kuliah seperti lainnya, seperti mata kuliah ataupun pengetahuan dasar yang memang harus Anda kuasai, karena seperti halnya menjadi sebuah pondasi bangunan seperti itu gitu ya. Saya masih teringat misalkan proses dalam dunia akademik itu seperti yang saya capai waktu itu. Saya masih ingat misalkan dalam proses perkuliahan saya mengambil jurusan seni lukis gitu ya. Proses untuk membuat sketsa saja bisa sampai 1000 lembar dalam 2 semester itu yang diterima gitu ya. Ataupun mungkin ketika mengikuti perkuliahan seni menggambar ada 4 tahapan yang harus kita selesaikan. Misalkan ada di semester 1, 2, 3, 4 dengan judul mata kuliahnya menggambar 1, 2, 3, 4. Yang kita pelajari di situ adalah bagaimana kita memahami alat dan bahan dalam membuat karya seni menggambar. Terus kemudian bagaimana kita memahami dengan apa yang namanya memahami anatomi gitu ya, memahami anatomi dalam seni menggambar. Terus kemudian juga bagaimana kita memahami terkait dengan teknis yang akan coba kita expose seperti itu gitu ya. Apapun itu dalam dunia akademik. Akan tetapi kalau misalkan ada teman-teman di sini yang melihat ini, bahwa proses untuk menjadi seorang seniman pun atau berproses untuk membuat karya seni menggambar pun juga tidak serta-merta masuk dalam proses dunia akademik. Apapun bisa gitu ya, asalkan yang paling penting adalah Anda mencoba untuk mendisiplinkan diri untuk berproses kreatif. Mendisiplinkan diri itu adalah salah satunya mencoba untuk berlatih secara kontinu gitu ya, berlatih secara konsisten seperti itu ya. Saya pikir kedisiplinan adalah salah satu kunci apabila Anda ingin berproses kreatif tanpa melalui dunia akademik gitu ya. Dunia akademik menurut saya adalah salah satu cara sebenarnya untuk mendisiplinkan tiap orang untuk belajar sesuai dengan passion yang dia minati dalam jurusan tertentu. Kalau misalkan saya kaitkan dengan jurusan seni rupa gitu ya, seseorang yang memang ingin fokus dalam dunia seni rupa dan desain, tentunya dia juga harus mendapatkan proses yang sangat disiplin gitu ya. Nah, inilah yang saya coba sampaikan ke banyak kawan-kawan, bahwa proses disiplin pasti akan dapat menghasilkan satu karya seni yang maksimal gitu ya. Apalagi dengan ditambah satu kunci, yaitu adalah Anda harus menikmati prosesnya gitu ya. Apalagi yang terkait dengan seni menggambar. Saya coba kaitkan itu gitu ya. Saya pikir seni menggambar ini juga kalau melihat definisinya secara umum juga bisa kita samakan seperti halnya dengan dalam dunia fotografi gitu ya. Kita mengambil objek atau coba memindahkan objek ini secara realistik dengan konsep realisme. Jadi saya pikir seni menggambar ini walaupun mempunyai satu konsep seperti layaknya karya fotografi, tetapi pada prinsipnya eksekusi atau hasil visualisasinya pun bisa beragam.
Nah, ketika saya bicarakan di sini berarti adalah yang terkait dengan teknis sebenarnya, dengan teknis. Karena dengan teknis ini kita bisa menjadikan karya seni yang akan kita coba ekspos ini menjadi sekaligus identitas visual kita. Tiap seniman, tiap desainer, tiap pekerja kreatif tentu pasti harus mempunyai apa yang namanya satu kepribadian atau karakter dalam tiap karya yang dia buat, gitu ya. Itu adalah salah satu kunci yang saya pegang, bahwa tiap seniman pasti atau tiap kreator pasti akan mempunyai identitas yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Nah, seperti halnya ketika kita membuat sebuah karya seni menggambar atau menggambar bentuk, pasti akan ada aksen tertentu, pasti akan ada center of interest tertentu yang menandakan bahwa karya ini adalah punya siapa, seperti itu. Jadi persoalan identitas ini pasti juga akan muncul dalam proses pembuatan karya seni menggambar. Pasti itu. Karya dari seorang Hengantung pasti berbeda satu dengan yang lainnya, dengan seniman yang lainnya pasti juga berbeda dengan seorang S. Sujoyono, gitu ya. Pasti karya drawingnya S. Sujoyono juga berbeda dengan Hendra Gunawan. Karya Hendra Gunawan juga pasti drawingnya berbeda dengan karya Avandi, gitu ya. Banyak sekali perbedaannya, dan satu hal yang menjadi perbedaan dari itu semua adalah pemilihan yang terkait dengan teknis sebenarnya, dan juga aksen ataupun center of interest, gitu ya. Jadi misalkan seorang Vincent van Gogh itu lebih banyak mengambil objek benda yang ada di sekitarnya atau di lingkungan-lingkungan yang ada di dalam diri di sekitar seorang Vincent van Gogh, gitu ya. Misalkan seperti itu, gitu ya. Jadi identitas adalah sesuatu yang sangat penting. Identitas dalam karya seni visual pasti akan secara otomatis muncul ketika kita berproses kreasi, tidak akan bisa kita samakan. Artinya tidak bisa kita samakan itu apakah kita ingin meniru, memplagiasi karakteristik dari goresan seniman ini, pasti itu tidak akan pernah bisa kita capai. Yang akan bisa kita capai secara otomatis adalah identitas atau bentuk visual ataupun terkait dengan teknis visual yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Nah, hal seperti itu saya pikir menjadi sebuah proses yang harus akan kita coba cari terus, gitu ya. Sehingga akhirnya akan menjadi sebuah bentuk karakter dari karya yang kita buat, gitu. Nah, saya pikir itulah yang akan kita coba cari nanti, kita yang akan coba explore nanti. Saya harapkan juga ketika Anda menyelesaikan sistem ini, gitu ya, menyelesaikan mendengarkan materi video yang saya buat, tentu akan ada diskusi yang menarik, tentu akan ada perenungan yang ada dalam diri Anda untuk bagaimana agar supaya Anda kalau ingin menjadi seorang yang profesional dalam dunia seni menggambar, maka secara total lah Anda, secara total dengan menguasai berbagai macam material ataupun teknis yang ada, gitu ya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya mengenai masih dengan seni menggambar ataupun dalam proses membuat karya menggambar bentuk. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih dan salam.